Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Alfiani dari Prodi Matematika semester 4 menjawab soal UAS kewirausahaan. Nah, untuk soal yang pertama, review produk yang ingin Anda kembangkan. Nah, di sini saya ingin mereview produk tentang makanan, yaitu berupa cenil. Kenapa saya pilih cenil? Karena cenil merupakan makanan tradisional Indonesia yang ada sejak zaman dahulu, tetapi keberadaannya sekarang menjadi langka. Dan masyarakat Indonesia, terutama anak muda, pada umumnya lebih memilih makanan yang instan dan bergaya barat. Mereka melupakan makanan tradisional Indonesia. Nah, untuk bahan cenilnya sendiri, yang pertama yaitu tepung tapioka, tepung terigu, garam, air hangat, pewarna makanan. Nah, pewarna makanan di sini terdiri dari dua jenis, yaitu pewarna makanan stroberi dan pewarna makanan pandan. Nah, cara membuatnya, yang pertama, campurkan tepung tapioka dan tepung terigu, kemudian beri sedikit garam. Nah, untuk ukuran tepung tapioka dan tepung terigu itu diusahakan banyak tepung tapioka, kemudian berikan sedikit demi sedikit air hangat, kemudian diaduk atau diuleni. Nah, setelah kalis dibentuk kecil-kecil, kemudian direbus. Setelah direbus, ditiriskan. Nah, untuk bahan gulanya sendiri kita bebas memilih mana yang kita suka. Boleh memakai gula putih atau gula merah, kemudian diberi parutan kelapa. Ini dia cemilnya. Kemudian untuk soal yang kedua, jelaskan manfaat mata kuliah kewirausahaan untuk dunia kerja bagi Anda. Di sini manfaat kewirausahaan itu sangat banyak. Dengan kita belajar wirausaha, kita lebih mengetahui bagaimana trik dan cara menjadi seorang wirausaha yang baik. Kemudian kita bisa mengelola dan manajemen wirausaha yang kita kembangkan. Kita menjadi tahu bagaimana cara penyaluran wirausaha kita, kemana kita harus menyalurkan wirausaha itu sebelum wirausaha itu sampai ke tangan konsumen. Kemudian kita juga tahu kiat-kiat menjadi wirausaha yang baik. Kemudian kita tahu bagaimana kita harus bersikap kepada karyawan atau konsumen kita. Kita bisa memilih atau kita bisa berpikir bagaimana ketika suatu hari usaha yang kita kembangkan menjadi sepi atau terancam bangkrut. Nah, untuk soal yang nomor 3, apa potensi kewirausahaan yang Anda temukan di daerah tempat tinggal Anda? Nah, di sini saya melihat potensi kewirausahaan tidak adanya jasa print out dan fotokopi, di mana melihat situasi yang sekarang ini semuanya serba canggih, dan itu juga berdampak kepada anak-anak SD. Mereka diterapkan tentang kurikulum yang baru. Mereka belajar mengenai tema. Nah, di dalam tema tersebut mereka dituntut untuk mencari tugas lewat Google, kemudian di print out, kemudian baru dikumpulkan ke guru mereka masing-masing. Dengan tugas yang seperti itu dan tidak adanya jasa tersebut di daerah saya, itu sangat memungkinkan apabila mendirikan atau membuka jasa tersebut. Kemudian keluhan orang tua mereka saat mereka mendapatkan bantuan dari bank misalnya tentang anak sekolah, mereka disuruh memfotokopi kartu keluarga, disuruh memfotokopi tabungan. Mereka pun mengeluh jika harus keluar daerah untuk memfotokopi, dan itu hanya berapa lembar. Jadi usaha tersebut sangat memungkinkan apabila dibuka di daerah saya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 4, Anda adalah seorang pemimpin di suatu perusahaan atau UMKM. Dengan adanya pandemi COVID-19, otomatis usaha yang Anda
jalankan tidak lancar. Lalu langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan terkait kasus tersebut? Nah, di sini saya mengambil langkah selain kita menawarkan atau selain kita berjualan secara langsung, kita juga harus pandai menawarkan produk kita secara online, karena cara tersebut merupakan alternatif yang bisa dilakukan pada situasi sekarang ini. Kita juga harus terus meyakinkan konsumen bahwasanya produk yang kita jalankan atau yang kita jual itu mematuhi protokol kesehatan. Kemudian kita harus tetap menasihati karyawan bahwasanya kita bisa melewati pandemi ini bersama-sama. Kita harus sabar. Kita juga pun tidak meminta adanya pandemi dan situasi yang sekarang ini. Nah, dengan kita berjuang bersama-sama, semoga pandemi yang ada sekarang ini cepat berlalu. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.